standar dengan NPM 220010033. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan skill labs, yaitu yang pertama ada direct wet slide, yaitu tujuannya untuk melihat telur cacing yang ada pada feses. Lalu selanjutnya ini ada selective method, yaitu tujuannya untuk mendeteksi apakah ada telur cacing Enterobus vermicularis. Lalu yang selanjutnya ada metode Cato-Katz method, yaitu tujuannya adalah untuk memeriksa telur dari penyebab penyakitnya. Yang pertama saya akan melakukan direct wet slide-nya dulu. Di sini ada alat dan bahannya. Yang pertama ini ada pensil atau spidol, lalu ada label perekat, lalu ada NaCl atau eosin 2%, lalu ada slide mikroskop yang bersih, lalu juga ada penutup slide-nya, ada penutup slide, lalu selanjutnya ada aplikator stik kayu, dan ada sampel feses yang sudah dicampur dengan setes NaCl fisiologis. Yang pertama ini saya akan mencatat dulu nama identitas pasiennya dan ditempelkan pada slide yang bersih seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan mencuci tangan dan memakai sarung tangan. Dan saya akan menggunakan sarung tangan. Lalu pertama, kita akan mengambil slide yang sudah diberi label, lalu akan diteteskan NaCl atau eosin 2% di atasnya. Lalu setelah itu, kita akan ambil sedikit feses dengan aplikator kayu, dan nanti akan disimpan di slide-nya. Setelah itu, nanti kita akan menempatkan penutup slide atau kacanya dengan menyentuh bagian ujungnya untuk membiarkan dia agar jatuh agar tidak adanya gelembung. Lalu kita akan meletakkan slide-nya itu di bawah mikroskop. Setelah itu, kita akan melepaskan sarung tangan yang sebelah kanan dengan cara skin to skin dan gloves to glove agar dapat. Namun kita tidak akan melepaskan sarung tangan yang sebelah kirinya karena untuk berjaga-jaga apabila kita harus menyentuh slide atau benda lain yang bisa menular. Lalu selanjutnya ada kita memeriksa sampelnya menggunakan mikroskop. Kita memeriksa sampel menggunakan mikroskop dengan objektif 10 kali atau dapat juga diperbesar 40 kali jika diperlukan. Lalu nanti kita akan menentukan spesies telur apa yang ditemukan pada mikroskopnya, dan nanti kita akan, apabila sudah selesai semua, kita akan merendam sarung tangan, slide, dan bahan lainnya yang sudah tidak digunakan di dalam larutan yang sudah diklorinasi agar menghindarkan dari infeksi. Lalu kita akan mencuci tangan, kemudian dikeringkan, dan kita akan menulis laporannya. Lalu yang selanjutnya kita akan melakukan metode selective method. Yang pertama ini ada alat bahannya. Alat bahannya yang pertama ini ada pensil atau spidol, lalu ada selotip, lalu juga ada label perekat, ada aplikator stik kayu, ada slide mikroskop yang bersih, lalu ada sarung tangan, dan juga ada masker. Yang pertama ini kita akan mencatat dulu identitas nama pasiennya seperti ini, dan kita tempel pada bagian slide-nya. Lalu selanjutnya kita harus memeriksakan dulu bahwa pemeriksaan ini dilakukan pada pagi hari sebelum anaknya itu terkena air, dan ini tuh pemeriksaannya tidak akan terasa sakit, dan saya akan berusaha untuk melakukannya secara nyaman karena nanti bagian anusnya itu akan ditekan dengan selotip, dan tes ini tidak akan sakit. Lalu sebelum dilakukan pemeriksaan ini kita harus mencuci tangan dulu dan menggunakan sarung tangan dan juga masker. Menggunakan sarung tangan. Lalu sebelum melakukan pemeriksaan, kita akan meminta pasien untuk menekuk lututnya atau berbaring di bagian sisi kiri dengan lutut kanan dan paha kanannya yang akan ditarik ke atas sedikit. Lalu nanti kita akan merentangkan bagian pantatnya dan dioleskan selotip dengan lembut pada bagian anusnya dan ditekan dengan ujung jari menggunakan aplikator kayunya.
Setelah itu kita akan menempatkan selotipnya di slide. Lalu kita akan menyimpan slide-nya itu di bawah mikroskop. Dan kita juga harus melepaskan sarung tangan dengan metode skin to skin dan gloves to gloves agar menghindari dari infeksi. Tapi kita juga tetap menggunakan sarung tangan sebelah kiri untuk berjaga-jaga jika perlu menyentuh slide atau benda lain yang dapat menular. Lalu nanti kita akan memeriksa di mikroskop, dan nanti dengan perbesaran 10 kali atau perbesaran 40 kali jika diperlukan. Dan nanti akan kita tentukan jenis telurnya apabila sudah dilihat di mikroskop. Setelah itu kita akan merendam semua sarung tangan, slide, dan juga bahan lainnya sudah tidak digunakan untuk menghindari dari infeksi, dan kita cuci tangan dan menulis laporannya untuk pasien. Lalu yang terakhir saya akan melakukan metode cut cuts, yaitu di sini alat bahannya yang pertama ini ada pensil atau spidol, terus ada penanda label, lalu ada wadah untuk feses, dan juga ada cut cutnya itu ada mikroskop, slide mikroskop, lalu ada selotip, lalu ada jaringan kawat, ada aplikator kayu, dan juga ada karton berlubang dan juga kertas minyak. Lalu pertama di sini kita akan merendam dulu selotip dalam larutan Malaysian Green selama 24 jam. Apabila kita sudah merendam, nanti kita akan mencatat identitas pasien dan ditempelkan pada sisi sebelah kiri slide yang bersih. Setelah itu nanti kita sebelum melakukan itu kita harus mencuci tangan dulu dan menggunakan sarung tangan. Lalu akan meletakkan 5 gram feses di atas kertas minyak dan akan meletakkan wire net di atasnya. Lalu kita simpan wire-nya, lalu kita tekan perlahan. Untuk menyaring kotorannya hingga kotorannya itu keluar melalui wire netnya. Setelah itu kita akan menyimpan karton yang berlubangnya lalu kita akan menyimpan kartonnya di slide-nya. Setelah itu kita akan mengambil fesesnya yang tadi sudah disaring, lalu kita simpan di atas slide. Dan ratakan. Lalu setelah itu kita tutup fesesnya ini dengan selotip yang telah direndam. Lalu kita akan meletakkan slide-nya ini di bawah mikroskop. Dan kita itu sebelum di mikroskop kita akan menyimpan dulu di suhu ruangan selama 30 menit hingga slide-nya itu menjadi transparan, lalu kita letakkan di bawah mikroskop. Setelah itu kita akan melepaskan sarung tangannya sebelah kanan, namun kita juga harus menggunakan sarung tangan kiri untuk berjaga-jaga jika perlu menyentuh slide atau benda lain yang dapat menginfeksi. Lalu kita dapat memeriksa di mikroskop dengan perbesaran 10 kali atau 40 kali jika diperlukan. Lalu nanti kita akan dapat menentukan jenis telur dan dapat menghitung juga jumlah telur yang sudah ditemukannya. Setelah ini kita
pemeriksaan ini juga harus dilakukannya secara terpisah untuk setiap spesies cacingnya. Apabila sudah, kita rendam semua alat dan bahannya yang sudah tidak digunakan untuk mencegah infeksi. Lalu kita mencuci tangan apabila sudah selesai pemeriksaannya. Lalu kita menulis laporan untuk pasiennya.